Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya pun berbeda dengan masa modern. Para guru yang biasa disebut dengan ahlul ilm, yang berarti ahli ilmu, itu berpindah dari satu ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Sementara anak-anak baru mulai bersekolah pada usia 6 tahun seperti yang dipraktikkan hari ini. Keahlian awal yang diajarkan adalah ilmu agama seperti menulis ayat-ayat Al-Quran dan 99 nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Ibnu Hawqal, seorang ahli geografi dan pengelana, pada abad ke-10 akhir melaporkan ada 300 masjid di kota Palermo, Sisilia. Masjid-masjid itu mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada anak didiknya di Baghdad tahun 1642 sah atau sekolah yang terpisah dari masjid berdiri untuk pertama kalinya. Suasana pembelajaran di dalam kelas sangat serius, seperti tidak boleh bicara, tertawa, atau bercanda pada tempat jenis sekolah muslim, yaitu sekolah dasar, sekolah tinggi, sekolah agama, dan sekolah kedokteran. Pendidikan Islam digratiskan dan ditampung di asrama. Jika pendidikan hari ini mengenal sistem pembayaran sekolah dan biaya setiap semester, hal itu tidak berlaku pada peradaban muslim. Semua murid yang belajar di sekolah diberi buku, uang saku, dan dapat tinggal di asrama secara gratis. Lantas, dari mana uang yang masuk untuk sekolah? Semua itu berasal dari aukaf atau dana wakaf yang dikumpulkan oleh dinas tertentu dan dikelola untuk membangun sekolah, termasuk gaji guru dan makanan untuk para siswa. Pendidikan yang lebih tinggi muncul berkat kalangan ulama yang memandang ilmu dan iman saling berhubungan. Pada akhirnya, semangat ini membuat berdirinya berbagai universitas di peradaban Islam. Berikutnya, memicu kebangkitan dunia pendidikan ke dunia barat. Revolusi pendidikan terjadi pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau kompleks yang memiliki masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliah universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat universitas besar peradaban Islam yang paling selatan terletak di Timbuktu, Mali, Barat Afrika. Pada abad ke-12, universitas itu bahkan menampung sekitar 25.000 mahasiswa, sedangkan universitas tertua adalah Universitas of Al-Qarawiyyin, Davis, Maroko, yang masih aktif hingga sekarang. Universitas itu didirikan pada 859 Masehi oleh saudagar kaya Fatimah Al-Fikri. Mahasiswa di universitas ini menjalankan kuliahnya seperti kampus zaman sekarang. Mereka mengikuti ujian masuk bergabung dengan kelompok belajar dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus kuliah. Kampusnya pun dilengkapi dengan teknologi tinggi pada masanya untuk bidang astronomi dan patah. Hari ini, jam pasir dan jam air semua itu bisa digunakan mahasiswa untuk menghitung waktu di laboratorium ruang waktu yang diawasi oleh
Al-Muhit atau pengawas waktu. Universitas tertua berikutnya yang masih aktif adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir yang berdiri sejak 170 Masehi. Universitas ini disambangi oleh mahasiswa muslim dari seluruh dunia hingga hari ini termasuk dari Indonesia, yang melahirkan beberapa tokoh intelektual muslim seperti Mustafa Bisri atau biasa disapa Gus Mus. Tidak hanya diisi oleh kalangan muslim saja, pada masa kejayaan peradaban Islam, siswa-siswa dari Eropa berkelana dari kota-kota muslim sukuliah, belajar bahasa Arab dan turut serta menyebarkan ilmu, gagasan, dan gaya khas Islam.